لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu 'anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du ibadallah. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasul ditanya oleh seorang lelaki yang ternyata dia adalah malaikat Jibril. Hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi? Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Intinya, maaf, saya tidak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Kamu yang bertanya lebih tahu daripada saya. Lalu orang ini atau malaikat Jibril ini bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda yang sudah sangat nyata, sehingga dengan tanda-tanda itu kiamat berarti sangat dekat. Nah, pertanyaan yang ini saya bisa jawab, kata Rasul. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika tiba satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin. Penggembala ternak, tidak memakai alas kaki dan telanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Dan mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Di hadis yang lain, dalam riwayat dari Imam Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud itu? Miskin-miskin, penggembala ternak, tidak punya apa-apa, sendal pun tidak ada, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Silakan kenyataan lihat hari ini. Kaum muslimin, lihat hari ini. Arab yang dulunya miskin ketika minyak bumi belum ditemukan, nggak ada apa-apanya.
Negeri mereka tandus dan gersang gurun Sahara belaka. Tapi saat minyak bumi ditemukan, Masya Allah, mereka mendirikan negara terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Ya kan? Dan lihat apa yang dibuat oleh orang Arab hari ini. Start dari Masjidil Haram saja, lihat dulu sekitarnya. Masjidil Haram di sekitarnya, Pak, gedung-gedung yang dibangun malah mengalahkan bukit-bukit yang ada di sekitar itu. Betul tidak? Masya Allah. Lihat Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Hotel-hotel bintang 5 mengelilingi Masjid Nabawi. Bahkan lebih tinggi daripada Masjid Nabawi sendiri. Silahkan lihat apa yang dibuat dan dibangun di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Pak. Kita nggak percaya kalau kita sedang ada di Arab. Gedung-gedung mewah mencakar langit. Saling berlomba-lomba membangun gedung di sana. Silakan perhatikan Taif, daerah yang dulunya kering tandus dengan batu-batu cadas dan bebukitan. Sekarang, Pak, menjadi silau mata kita melihat pembangunan yang ada di situ. Silakan ke Jeddah. Silakan pergi ke Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Bahkan pergilah ke Kuwait. Atau buka saja Google, Pak. Lihat bagaimana ibu kota mereka. Kaum muslimin, lihat apa yang dibuat oleh Dubai. Gedung tertinggi di dunia ada di mana? Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Berhentikah perlombaan ini? Tidak. Sekarang masuk tahun ke-6. Sedang dibangun gedung yang mengalahkan ketinggian gedung yang ada di Dubai. Tempatnya di Jeddah. Dekat dengan Laut Merah. Tinggi gedung itu 1,2 kilometer. Yang mendirikannya adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Orang terkaya nomor 5 di dunia. Namanya Kingdom Tower. Apabila zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Tidak dapat ada yang membantah dalam hal ini. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Sebelum muncul maka tidak ada kiamat. Dan kata Rasulullah SAW, bila yang pertama sudah muncul, yang kedua pasti menyusul dengan cepat. Yang ketiga lagi lebih cepat dari sebelumnya. Yang keempat, kelima dan seterusnya susul menyusul dengan sangat rapat dan cepat. 10 tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fi silk. Iyyuqta'u silk yatba'u ba'duha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Yang di tengahnya ada ruangan kosong, lalu dimasukkan tali, satu dengan yang lain dihubungkan dengan tali itu. Lalu bagian bawahnya dikasih simpul, sehingga tidak bisa keluar. Tapi kata Rasulullah, Eyyuqta'u silk. Ketika simpulnya dipotong, apa yang terjadi, Pak? Keluar enggak butiran yang pertama? Keluar. Yang kedua gimana? Yatsba'u ba'duha ba'dan. Menyusul dengan sangat cepat. Nah, kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini yang pertama, yaitu terjadinya dukhan di bumi ini. Terjadinya dukhan di muka bumi ini. Tahu dukhan? Kabut, asap dan debu yang teramat sangat tebal, panas. Bumi ini terbungkus olehnya selama 40 hari, 40 malam. Saking panasnya, saking tebalnya, tidak ada satupun cahaya matahari yang tembus ke bumi. Gelap gulita,
Seluruh manusia yang hidup di bumi benar-benar tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian dekatkan telapak tangan kalian ke arah wajah kalian, lam yakad yaraha, sedikit pun tidak akan nampak apa-apa, saking tebalnya. Oksigen hampir-hampir tidak dapat untuk dihirup kaum muslimin. Khusus orang kafir serta orang-orang Islam yang banyak dosa. Orang-orang Islam yang minim pahala, orang-orang Islam yang tipis atau rusak imannya, mereka akan mengalami penderitaan yang teramat sangat dahsyat dalam 40 hari 40 malam ini. Kulit melepuh macam orang masuk dalam oven. Daging-daging mereka banyak yang terkelupas, mengerikan. Dari lubang hidung mereka keluar asap. Dari mulut mereka keluar asap. Dari lubang dubur mereka keluar asap. Bahkan dari telinga dan dari sela-sela mata mereka mengeluarkan asap. Banyak manusia bergelimpangan mati setelah dukhan ini. Tapi yang tersisa hidup masih ada. Miswot yang cantik-cantik. Selepas acara dukhan ini, sudah macam zombie-zombie berjalan. Tapi kata Rasulullah, khusus orang beriman yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu. Khusus orang beriman yang imannya memang bagus, lurus dan tauhidnya benar, amalnya benar, anti dan jauh dari dosa dan maksiat. Allah jaga dia karena imannya. Allah lindungi dia berkat amalnya. Dia hanya seperti orang yang terkena flu dan demam. Lepas acara dukhan ini selesai, lemes-lemes, flu, demam. Tapi utuh, kulit masih bagus, semuanya masih oke, ya. Ini berkat amal soleh sebelumnya. Iman yang benar. Taib. Setelah dukhan, bumi mengalami perubahan iklim yang sangat radikal. Air dari langit tidak turun sepertiganya daripada tahun biasa. Tanam-tanaman di muka bumi mati dan hewan-hewan ternak banyak yang bergelimpangan, kelaparan global terjadi. Kalau kelaparan hanya terjadi di Cina, negeri negara lain bisa tolong. Kalau terjadi di India, yang lain bisa nolong. Masalahnya ini serentak satu bumi. Tahun kedua setelah itu, 2/3 air dari langit tidak turun. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi ini mati dan hewan ternak bergelimpangan, banyak manusia meregang nyawa. Setelah di dukhan, banyak yang meninggal, tambah lagi suasana paceklik, kemarau panjang dan kelaparan yang luar biasa. Saat itu kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang tega memakan bangkai orang lain. Seorang tetangga tega bawa pisau ke tetangganya yang lain yang ketahuan punya makanan, lalu menghantamkan pisau itu kepada tetangganya demi memperebutkan makanan yang ada di tangannya. Ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Berat sekali kaum muslimin. Kemudian tahun ketiga sama sekali air tidak turun dari langit. Air dari mata-mata air di bumi juga tidak ditahan oleh Allah, juga tidak keluar. Seluruh tanam-tanaman yang dapat dimakan mati seluruhnya. Hewan-hewan ternak yang dapat disembelih, yang dapat dipanggang, dimakan juga bergelimpangan mati. Hanya beberapa binatang berkuku yang dapat hidup. Manusia dan mayat ada di mana-mana kaum muslimin. Itulah tahun di mana tanda besar kiamat yang kedua muncul. Apa itu? Yaitu sang terlaknat Dajjal keluar. Nauzubillah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, min khalqi Adam ila yaumil qiyamah, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang asyad akbar minad dajjal, daripada fitnah Dajjal. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa? Dajjal datang saat manusia sudah putus asa hidup. Dajjal lepas, Dajjal keluar mendatangi seluruh kota-kota besar di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Setiap kota sudah menanti-nanti dengan penuh harap kedatangan Dajjal. Dan Dajjal juga mempunyai magic yang teramat sangat kuat.
Sihir yang tidak tertandingi. Sampai-sampai seluruh dukun-dukun satu dunia ini akan sujud menyembah Dajjal dan menganggap Dajjal Tuhannya. Di mana kota mana Dajjal masuk? Energi negatif daripada hawa magic, sihir yang dimiliki Dajjal menyebabkan semua iman yang ada di dada, yang imannya tipis-tipis menanggung, menguap, hilang. Makanya digelari Al-Masih Ad-Dajjal, sang penghapus. Yang dihapusnya adalah dia masuk ke kota Jakarta, seluruh orang Jakarta yang imannya tipis-tipis, amalnya sebelumnya juga sedikit, imannya menguap, dia langsung menuju kepada Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Siapa yang murtad karena menyembah Dajjal, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Makanya dikatakan fitnah terdahsyat sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat adalah fitnah Dajjal. Karena Dajjal memiliki hipnotis yang teramat sangat tinggi. Sihir kelas di mana seluruh jin dan setan pun jadi budaknya Dajjal. Dan Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia biasa. Malam tadi kajian saya di Masjid Raya Bintaro sektor 9. Alhamdulillah yang hadir mungkin 3 kali daripada ini malam tadi. Penuh sesak. Pembahasannya masalah Dajjal dari maghrib sampai jam 9. Kaum muslimin, kami sampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan, Dajjal kemanapun dia masuk, kemanapun dia datang, hanya orang-orang beriman, yang imannya benar, yang tauhidnya lurus, dan amal solehnya banyak. Itu pun bersembunyi dalam rumah, mengunci pintu-pintu dan jendela, membaca surat Al-Kahfi, hanya dia yang selamat. Tapi yang awam, yang imannya tipis, amalnya minim, dosanya banyak, saat Dajjal datang ke kotanya, maka dia pasti akan keluar menyongsong Dajjal dan imannya pun hilang, dia murtad menyembah Dajjal. Fitnah terdahsyat. Seluruh kota di muka bumi akan didatangi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kabar buruk untuk kita semua tentang masalah Dajjal ini sekarang. Kabar buruk untuk kita semua. Bacalah a'udzubillah. A'udzubillahi minad dajjal. A'udzubillahi minad dajjal. Ada apa? Berita sekarang diinformasikan kepada kita. Televisi resmi Israel mengumumkan kondisi terkini tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias ini berkaitan erat dengan hadis sahih Imam Muslim. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasul mengatakan syarat dan tanda Dajjal akan lepas. Syarat dan tanda Dajjal akan keluar adalah syarat dan tanda Dajjal akan muncul adalah air danau di Danau Tiberias menyusut secara signifikan. Padahal Bapak Ibu tahu, Danau Tiberias di Israel itu nggak pernah susut airnya, nggak pernah susut seumur hidup dunia. Tapi sejak tahun 2004, pemerintah Israel membuat garis, di mana garis-garis itu selalu mengalami penyusutan dari melewati garis, dan bahkan ketika 2013 ini, lihat ini. Perhatikan kaum muslimin. 2013 ini di syuting. Di foto tahun 2013. Danau Tiberias itu letaknya perbatasan antara Israel dengan Lebanon. Dalam hadis Sahih Muslim, sini hadisnya, Rasulullah menyebutkan tanda Dajjal keluar, Danau Tiberias menyusut. Sejak 2004 sampai 2013, danau ini mengalami penyusutan lebih dari 30%. Kaum muslimin yang kami muliakan, lihat ini airnya dulu masih bergenang tinggi, sekarang sudah 2013 nih, ini fotonya. Ini dulu masih tinggi, sekarang sudah tidak ada. Nampak nggak sampai ke belakang? Ini insya Allah kita bagi nanti. Kita bagikan. Kaum muslimin, ini lihat. Begitu juga airnya masih banyak dan ini sudah kering. Sudah tinggal, tidak ada lagi air. Baik kaum muslimin, di sini
Mana penghapus kita? Ini permukaan danau. Dan ini dasarnya. Sejak 9 tahun dari 2004 ke 2013, air danau yang paling dalam itu hanya 45 meter. Hanya 45 meter. Ada satu sumber mengatakan 46 meter paling dalam. Ini kitab terbaru, Pak, tentang ensiklopedia akhir zaman. Bukan hanya masalah-masalah ilmiah akhir zaman. Ada hadis, ayat-ayat, pendapat para ulama, foto-foto dan gambar-gambar, bukti-bukti nyata akhir zaman dimuat di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini dikatakan kedalaman Danau Tiberias hanya 46 meter. Saya baca dari sumber yang lain hanya 45 meter lah, bedanya cuma 1 meter. Yang penting itu apa? Air ini sejak 9 tahun dari tahun 2004 ke 2013 telah menyusut 16 meter dari permukaan. Sudah seperti ini. Airnya sudah susut. Akhir 2015 kemarin, bagian dasar danau yang paling menonjol ini sudah nampak seperti pulau-pulau kecil. Sudah muncul seperti pulau-pulau kecil. Lihat di YouTube, Pak. Atau kalau ada yang rezeki silakan main-main ke Israel. Kalau ada yang nggak percaya, Pak Ustaz, saya nggak percaya, nggak apa-apa. Siapkan paspornya, saya kasih ongkos pergi dan pulang. Kalau nginap sana semalam 2 malam, hotelnya saya jamin. Uang sakunya saya kasih. Jujur, saya siapkan. Kalau ternyata nggak ada terjadi penyusutan, nggak benar ternyata beritanya, pulangnya saya berangkatkan haji dengan ONH+. Ya, tapi ingat, kalau sempat ternyata benar, yang saya katakan hak, kembalikan uang saya semua. Iya, dan harus ada jaminannya di tangan saya. Kembalikan uang saya semua, gantian saya yang dihajikan. Ini jadi berita dunia, Pak, sekarang. Dan ini menyebabkan Syekh bin Baz menangis saat diceritakan kepadanya bagaimana perkembangan Danau Tiberias saat beliau masih hidup. Apa kata beliau? Hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia. Zaman Dajjal itu akan lepas. Zaman saya, bapak, ibu hidup, Dajjal akan lepas. Fitnah terberat. Sungguh orang-orang yang tipis imannya, sedikit amalnya, banyak dosanya, pasti tidak akan mampu bertahan. Dan apabila imannya hilang, sampai matinya dia akan tetap kafir. Dan dia akan kekal di neraka Allah. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan. Dajjal ternyata tidak lama, Bu. Hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Tetapi waktu yang sebentar, Dajjal telah meraup sebanyak-banyaknya pengikut di muka bumi ini. Yang masih tersisa hidup tentunya. Ya, maka terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat yang ketiga, sang penghancur Dajjal hanya 1 orang saja. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayatnya mutawatir. Bahkan dalam surat An-Nisa juga menyebutkan tanda besar kiamat yang ketiga adalah turunnya Isa alaihi salam. Dajjal pun dihabisi. Seluruh pengikutnya diberangus di muka bumi ini. Tidak tersisa satu ekor pun Yahudi. Habis seluruhnya, habis. Orang-orang Yahudi bersembunyi paling terakhir di pohon-pohon gharqad. Kalau dia sembunyi di dalam lubang, sembunyi di balik tembok, sembunyi di balik pohon-pohon biasa, semuanya bisa bicara. Hei muslim, sini ada Yahudi sembunyi di balik saya, kata dinding. Maka orang muslim tahu ada Yahudi dibunuh. Sembunyi dalam lubang, tanah tempat dia bersembunyi itu bicara. Hei muslim, di dalam lubang saya ini ada Yahudi, tangkap dia bunuh. Hadisnya sahih itu.
Ya, bukan dongengan ini. Zaman di mana Dajjal keluar, sejak zaman itu banyak hal yang abnormal terjadi di bumi. Di mana benda-benda bisa bicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Pohon ini diam. Dan fa innaha syajarul yahud, kata Rasulullah. Sesungguhnya gharqad adalah pohon Yahudi. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat salah satu lambang Yahudi apa? Pohon gharqad kan? Dan 11 tahun lebih yang lalu, pemerintah Israel telah resmi menanam 2 juta batang pohon gharqad di Israel. Hari ini ketinggiannya sudah 16 meter. Kayaknya persiapan sudah sempurna, Pak. Habis sudah. Lalu setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa memanggil seluruh orang Nasrani satu bumi ini dan menyerukan kepada mereka bahwa saya bukan anak Allah. Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Agama yang benar adalah agama Nabi Muhammad SAW. Dia pun menghancurkan salib. Seluruh palang-palang salib dihancurkannya. Manusia Nasrani pun berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Kaum muslimin terulang kembali. Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Habis di muka bumi ini agama Yahudi sudah tidak ada, Nasrani pun lenyap. Terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Dan ini ingat, jarak waktu ini cuma dekat-dekat. Ya. Enggak pakai puluhan tahun. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu ada satu bangsa sepanjang sejarah dunia ini, bangsa ini tidak terkalahkan. Paling brutal, paling biadab, tak punya hati dan tak punya perasaan. Hobinya perang, membunuh kesana kemari. Selain kelompok mereka, selain ras mereka, bila dijumpai pasti mereka bunuh. Bangsa ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini saat dia keluar, jumlah manusia yang memang sudah sedikit saat itu dibandingkan dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah, dalam 1000 manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu yang kamu, maka kamu tidak akan mampu melawannya. Bahkan Isa pun tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya kaum muslimin, inilah tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Di manakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Apakah mereka sudah sangat dekat lagi waktunya untuk keluar? Jawaban yang paling tepat kalau Bapak bertanya, di mana Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Jawabannya, dan insya Allah membuat Bapak nggak mau lagi bertanya, entah. Selesai. Tapi Al-Quran menceritakan dia pasti keluar. Keluarnya setelah Dajjal dibunuh, Isa mengajak masuk Islam seluruh orang Nasrani, barulah Ya'juj Ma'juj keluar. Dan Isa diperintahkan oleh Allah bahwa seluruh hamba-hambaku yang beriman yang masih ada, naiklah ke atas gunung Tursina. Aku akan bentengi kalian dengan benteng gaib sehingga tidak mampu ditembus oleh Ya'juj Ma'juj. Naiklah Isa, Al-Mahdi dan orang yang beriman ke atas gunung Tursina. Dari atas gunung mereka melihat nun jauh sejauh mata memandang. Di seluruh gurun Sahara yang ada, seluruh pemandangan hanyalah Ya'juj dan Ma'juj saja saking banyaknya. Penuh sesak bumi daratan gurun Sahara itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka membawa pedang dan senjata semuanya. Siapapun manusia di luar mereka temui, mereka sembelih. Mereka bunuh. Nggak peduli mau anak-anak, mau wanita, mau tua. Nggak peduli. Pokoknya di luar ras Ya'juj Ma'juj akan mereka bantai. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Singkatnya, Allah pun binasakan Ya'juj dan Ma'juj berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu bumi kembali kepada keadaan yang teraman yang pernah ada. Masa-masa aman. Dan masa ini ditandai dengan Al-Mahdi menjadi khalifah penutup muka bumi ini. Ya. Maaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Waduh. Oke. Ini tugas panitia nanti ngabisin. Kaum muslimin yang kami muliakan. Selepas Ya'juj Ma'juj, dunia ini tenang. Aman banget, Bu. Aman banget. Ini adalah masa-masa aman. Sayangnya kata Rasulullah, masa-masa aman di dunia ini berjalan dari 7 tahun, 8 atau 9 tahun. Ternyata nggak lama. Ya. Masa aman ini ditandai dengan berdirinya kembali khilafah Islamiyah di muka bumi. Khilafah Islamiyah yang menjadi sang khalifahnya adalah keturunan kandung Nabi Muhammad yang digelari dengan Al-Mahdi. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Al-Mahdi ini munculnya sebelum Dajjal lepas. Dia munculnya di sini Al-Mahdi. Ya. Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal lepas. Dia memimpin umat Islam menuju penaklukan yang diberkahi. Ya. Setelah banyak penaklukan, Israel menjadi hapus dari peta dunia. Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Rum, juga dikalahkan oleh Al-Mahdi dan orang beriman. Dajjal keluar dalam keadaan berang, dalam keadaan murka. Nah, kaum muslimin, di saat melewati masa-masa berat ini, Al-Mahdi bersama dengan Isa alaihissalam, dan di masa Ya'juj Ma'juj habis, barulah Al-Mahdi menjadi sang khalifah yang adil, yang tenang. Dunia ini melimpah ruah dengan kekayaan. Binatang buas pun tidak mau memakai kebuasannya. Tidak ada perang di mana-mana. Bahkan kata Rasulullah, seorang wanita, seorang diri berjalan kaki siang dan malam dari Hadramaut ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Hadramaut di mana? Yaman. Berjalan kaki seorang diri tanpa pendamping, tanpa rombongan. Kenapa jalan kaki? Karena memang zaman itu zaman di mana sudah tidak ada teknologi. Seorang diri berjalan kaki sampai di tanah suci melaksanakan ibadah haji, pulang balik seorang diri. Aman kata Rasulullah, tidak ada binatang buas yang menyakiti, tidak ada perampok dan maling. Betul-betul masa-masa aman. Jumlah laki-laki dan wanita pada masa ini, 1 laki-laki 50 wanita pada masa ini. Mana perginya kaum laki-laki? Banyak yang binasa pada masa-masa sebelum Dukhan. Setelah Dukhan, lagi lebih banyak yang binasa. Tambah lagi Ya'juj dan Ma'juj. Banyak pembantaian terhadap kaum laki-laki. Dan ketika di sini, jumlah laki-laki 1 berbanding 50. Nah, kepikir mau poligami. Sorry Pak, percaya saja Pak. Zaman ini, zaman hilang selera poligami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pikiran yang ada hanyalah bagaimana menyembah Allah. Bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya. Wong tanda-tandanya udah pada banyak muncul. Setelah dengarkan pengajian ini saja, akan banyak yang berubah dengan izin Allah Bapak Ibu. InsyaAllah ta'ala. Ini telah terbukti Pak, di mana-mana kita menyampaikan materi ini, sudah banyak laporan datang, baik dari sahabat menceritakan tentang perkembangan sahabatnya, baik langsung menyampaikan kepada kami, orang tua menyampaikan perkembangan anaknya, anak mengatakan perkembangan perubahan orang tuanya. Baik kaum muslimin, semoga ini juga terjadi di sini ya. Nah, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masa ini tidak lama, 7, 8 atau 9 tahun saja. Lalu apa yang terjadi? Pada masa ini terjadi tanda besar kiamat yang ini sudah terlanjur ya. Ya. Terjadi tanda besar kiamat yang kelima di sini. Apa dia? Matahari terbit dari sebelah barat. Memang benar-benar fisik matahari ini. Syekh Imran Hussein mengatakan yang dimaksud adalah kebangkitan Islam itu dari barat nanti di akhir zaman, dari Eropa dan Amerika. Tapi ini saya bantah. Dan saya tetap hormat kepada beliau, namun saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menceritakan fisik matahari yang menerangi bumi ini benar-benar dipanggil oleh Allah menghadap dan sujud di bawah arasy. Kalian yang tinggal di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut, kata Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan kembali
matahari agar kembali ke posisinya semula. Hanya terbitlah dari tempat biasanya engkau tenggelam. Matahari pun sami'na wa ata'na, dia terbit. Saat dia terbit dari sebelah barat, pintu-pintu taubat sudah ditutup. Orang yang mau menyatakan syahadat mau masuk Islam sudah tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang ingin melihat Al-Quran, kata Rasulullah, saat itu Al-Qurannya hanya tinggal lembaran-lembaran kertas putih. Tidak ada lagi tulisan Al-Qurannya. Semua yang hafal ayat, apapun ayatnya, bahkan Al-Fatihah yang begitu akrab, sudah hilang dari ingatannya. Inilah dia terbitnya matahari dari sebelah barat. Matahari hanya terbit sampai setengah hari. Kemudian dia kembali tergelincir dan jatuh lagi seperti biasa dari sebelah barat. Esoknya terbit dari sebelah timur seperti biasa. Waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam.